warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sekian lama aku tinggal di Puncak, itu sekitar dari almarhumah mama masih di rumah sakit, itu sekitar tanggal 7 Juli. Jadi udah hampir sekitar 3 bulan aku di Puncak. Sekarang baru balik lagi ke rumah di Cipete. Kenapa aku baru balik ke rumah Cipete? Karena kan memang harus diliatin rumahnya. Jadi selama ini memang kalau ke Jakarta pulang sih ke rumah Cipete, tapi cuma buat mandi, bersih-bersih, and then aku balik lagi ke Puncak. Selalu begitu terus tiap malam. Gak apa-apa, dia baru tidur siang, harus dibangunin juga, udah sholat asar. Kakak, ayo bangun, tidur siang, udah sholat asar belum? Ah? Ayo kalau bunda ngomong lihatnya ke siapa kalau ditanya. Mbak. Bunda suruh apa? Bunda suruh apa? Tadi Bunda ngomong apa? Kakak udah sholat asar belum? Nah, berarti sekarang saatnya sholat asarnya ambil wudhu di bawah aja ya. Kalau ambil wudhunya di kamar atas, selesai kakak tidur lagi. Sholat di musola, oke? Ini mau lucu kalau baru bangun tidur. Nah, jadi akhirnya aku melihatlah tanaman-tanaman aku. Yang mengejutkan adalah tanaman yang ini. Ya, jadi tadinya waktu aku bawa dari Puncak, niatnya bawa ke sini karena aku tinggal di sini. Terus qadarullah kita ke Bali ya kan 1 bulan. Nah, ini nih dirawat sama itu bangor. Jadi daun pertamanya tuh ini. Ini daun keduanya. Daun pertamanya tuh bagus, terus daun ketiganya emang udah mulai ngecil nih karena udah nggak sehat. Ini udah mulai nggak sehat nih semua. Tiba-tiba qadarullah, masya Allah tabarakallah nih rezekinya aku banget. Tiba-tiba muncullah si cantik jelita ini. Dan ini adalah daun yang paling muda yang udah mau tumbuh tunasnya lagi. Dan kemungkinan biasanya kalau dari marble kayak gini terus dia bisa kayak gini, ini udah bonus banget. Dan biasanya makin lama ada kemungkinan dia akan keluar full putih. Masya Allah banget. Tadi aku nanya sama Sonia dari Love, katanya berapa sih harganya Son gitu. Jadi tadi kita nonton live jualan di Kembang. Ini yang daun yang kayak gini doang nih, yang marble cuman kayak gini doang nih. Ini tadi aku berapa kak? 3,5. 3,5 juta satu daun aja. Terus ada yang 4 daun mereka jual 11,5 juta, semua yang marble kayak gini. Terus aku tanya nih kira-kira kalau yang kayak gini dijual 1 daun berapa? Ternyata harganya kalau dijual bisa 10 sampai 15 jutaan satu lembar. Berarti aku pulang ke rumah dapet harta karun, alhamdulillah. Nah sekarang lagi ada teman-teman dari The Love. Hai Mas. Nah ini udah kayak gondrong-gondrong nih kayak gini nih. Jadi karena aku nggak bisa lagi sibuk nggak bisa urus intinya, akhirnya dibantu sama Love ya Mas ya. Nah ini aku mau yang ini dibawa Mas. Jadi ini bakal dipotong, akan dipindahin untuk beberapa pot ya. Mas cantik gak? Kasih informasi aja. Cakep itu kak. Banget ya, bonus ya. Bonus banget, ini belakangan aja. Nah ini yang mau aku bawain ke sana ke Love. Iya. Ini satu. Terus tadi itu tuh yang agak-agak layu tuh monsteranya yang biasa. Oh yang ini. Iya itu juga. 3, iya itu juga. Ini juga. Pokoknya sampai ujung sana tuh Mas, yang agak-agak udah gondrong-gondrong. Sampai yang paling ujung. Tapi yang tengah enggak, yang paling ujung. Dah, hati-hati ya sayang. Oh nganter ya. Jangan disenggol. Bagus banget jadi iya. aku sebetulnya. Iya. Oke. Udah itu dibawa ke Love ya Mas. Jadi ini kayak gini-gini kan udah bisa sebenarnya dipotong karena udah ada akar udaranya gini. Jadi udah bisa akar luar, jadi bisa di iya nanti karena aku nggak bisa handle, jadi harus ada yang bisa membantu. Love selalu membantu aku. Untuk kita tetanggaan jadi enak. Dibawa aja Mas. Dari mana? Yang paling ujung itu satu. Yang tengah nggak ya? Yang tengah enggak. Ini enggak. Nah yang ke sampingnya tuh ya semua ya. Iya. Yang Iya. sebelah sana nggak pernah. Enggak. Yang ini juga enggak yang ini. Yang ini. Perlu ya? Oh ya udah. Yaudah Mas yang kira-kira perlu dibawa deh. Kayaknya ini doang, 2 ini nggak perlu ya, masih sehat ya.
Kalau Oke. ini enggak. Oke. Ini juga masih sama. Terus selain, nah sama ini tapi saya minta hati-hati ya. Ini mau minta dipisah pot. Jadi aku minta dibikin berapa, Mau dipecah? Mm-mm. Oh, iya. mau aku pecah. Ini kan sekarang ada 9 lembar. Tadi sih bilangnya katanya bisa pecah 4. Tergantung Sophie aja ya. Sonia. Sonia. Oke, bawa itu dulu aja ya Mas ya. Oh, iya. Nah, jadi ini pada saat kemarin aku sempat posting di Instagram kayak gini. Terus ada beberapa kerabat juga yang jadinya mau. Terus aku bilang ya kenapa enggak? Karena aku juga soalnya ini dikasih. Jadi riwayatnya ini dikasih waktu kita lagi di Depok. Waktu itu lagi liputan janda bolong yang harganya waktu itu sempat 200 jutaan. Akhirnya aku dioleh-olehin ini. Tadinya tuh cuma satu tangkai ini doang nih dioleh-olehinnya. Lalu pas satu tangkai ini tumbuhlah ini. Ini tumbuhnya ini yang pertama. Lalu tumbuh lagi yang ini yang kedua, hafal kan? Nah, tumbuh lagi yang ketiga udah mulai kecil nih, jadi dia udah mulai nggak sehat karena biasanya kalau sehat itu daunnya akan lebih besar. Nah ini lebih besar tapi dia justru tidak mecah, tidak berhasil nih kalau kita bilang ini gagal. Kalau buat aku ya, tapi nggak tahu buat teman-teman yang lain. Nah ini juga agak kecil, yang tadinya kan ini kayak potongannya ada beberapa potongan kan, ada 4 potongan, ini juga ada 6 potongan gitu. Nah ini nih makin kesini kayak makin 2. Potongannya memang berkurang ya kalau aku lihat nih. Tapi nanti aku bakalan tanya nih, kenapa ini induknya bisa potongannya banyak, lalu ini kenapa potongannya sedikit. Makanya nanti aku mau tanyain. Tapi ini qadarullahnya, alhamdulillahnya adalah warnanya ini albino kayak gini. Dan ini yang aku bilang harganya sekitar 1 lembar, 1 tangkai gini 10 sampai dengan 15 juta. Tapi aku belum ada rencana buat jualan, soalnya kayak happy aja gitu. Paling ada beberapa yang mau aku kasih nama kerabat yang kemarin sempat minta, karena aku bilang insya Allah kalau bisa dipecah aku kasih. Ternyata kata Sonia tadi bisa dipecah. Nggak cuma itu aja yang aku hoki albino, ini kita bawa ke depannya Pak. Ternyata tiba-tiba tanaman aku yang dari pertama kali pindah ke rumah ini, berarti pindah ke rumah ini tuh tahun 2018, which itu berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu ya, hampir 4 tahun yang lalu. Itu aku udah punya marble, apa sih, tanaman biasa banget gitu yang biasa aku sayang-sayang. Lalu kemarin tiba-tiba karena aku nggak di sini, diurusnya sama Bangor kan. Kalau aku tuh kalau udah kelihatan ada yang robek kayak gini nih, kalau ada robek kayak gini sedikit tuh biasanya aku langsung cari di bawah-bawahnya tuh pasti ada ulet, karena dimakan ulet. Karena bukan aku, mungkin kan nggak tahu juga tuh si Bangor. Jadi akhirnya aku kayak gini nih. Kalau kayak gini nih biasanya nih udah dimakan ulet nih, pasti dalam sini ada uletnya karena banyak. Nah ini pun hoki banget, ini pun jadi marble kayak gini nih. Dan ini tunasnya juga udah mau marble nih karena kelihatan. Tadinya ini mau aku bawa juga ke Love, tapi kayaknya aku nggak jadi bawa soalnya aku takut anaknya mati. Tapi kalau misalnya mereka bisa hold dulu sebelum dipotong, biarin dulu, siapa tahu ini full pillow marble. Jadi hoki banget sih, ini aku beli tanaman ini cuma 150.000 aja. Tapi biasanya kalau udah ada yang pillow marble gini katanya harganya pasti akan lebih naik. Terus aku juga mau dibawa nih yang ini, monsteranya, biar bisa lebih disehatin lagi. Ini monsteranya udah gede banget, gondrong, biar diganti pot yang lebih besar lagi. Jadi nanti ini juga dibawa. Pokoknya itu. Terus ini juga tanaman-tanaman depan ini juga yang seperti biasa aku bilang dari satu pot menjadi banyak pot kayak gini. Dan ini alhamdulillah sudah bisa diwariskan ke kerabat-kerabat terdekat gitu. Jadi almarhumah mama juga dulu sebenarnya sempet banget mau minta tanaman yang ini nih, yang warna merah ini. Tapi waktu itu aku belum sempet ternakin, jadi aku bilang, "Ma, aku ternakin dulu ya, jadi aku kasihnya anak-anaknya gitu, atau indukannya, tapi aku udah punya anaknya, at least aku masih bisa kembangin." Tapi qadarullah belum sempat masih ke mama udah berpulang gitu. Jadi kalau aku lebih seneng kalau seandainya orang mau minta, ya udah ambil, tapi aku kembang biakin dulu, aku jadiin dulu, baru aku kasihin. Jadi aku tetap punya bibitnya gitu. Nah ini tumbuh dengan sendirinya nih. Ini tumbuh dengan sendirinya di tengah-tengah yang lain. Jadi kalau aku mau ambil itu aku harus cabut dari akarnya. Aku cabut dulu. Itu sih murah meriah. Jadi intinya adalah
kalau punya tanaman harus benar-benar dirawat dengan hati banget. Dan aku merasa kayak ini hokinya si Bangor juga yang ngurus, karena yang nyiram Bangor juga gitu. Jadi pada intinya kalau saya ada tanaman, kalau nggak bisa ngurus, ya kita harus suruh orang lain yang bisa lebih baik ngurusnya. Tanggung jawab, karena tanaman juga makhluk hidup. Terus nanti kita akan lihat kucing juga sama. Kucing aku juga kemarin sempat pinjam kucingnya Tisar. Nanti kita lanjutnya adalah kita akan pulangin kucingnya Tisar. Terus karena kucing aku juga udah hamil, jadi setiap kali mereka mau birahi gitu, aku nggak pernah suntik KB hewan-hewan peliharaan karena itu adalah haknya mereka. Justru kalau seandainya perempuannya birahi, aku pinjam jantannya dari punya keluarga, punya tante aku. Nah yang sekarang ini udah hamil, nanti kita lihat ke sebelah. Dan juga kita akan pulangin juga hari ini kucingnya ke Tante Yesi. Dan kita insya Allah akan lihat koleksi kucing-kucing Tante Yesi di rumahnya juga. Awal semua hewan kita itu cuma sepasang, akhirnya semuanya jadi banyak karena memang kita nggak melarang mereka untuk kan hewan itu kan punya birahi juga gitu. Jadi nggak boleh kita KB demi kita, aduh kalau beranak ntar repot, aduh nanti kalau beranak jadi rusak, aduh nanti kalau beranak bla 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 bla. Itu lihat tadi yang kita harus ketahuin adalah makhluk hidup itu berkembang kayak tanaman, dia juga berkembang terus. Kalau seandainya kita nggak siram nanti gimana? Kayak ini menurut aku juga aku ada kesalahan juga, makanya harus introspeksi diri. Kenapa nih ini robekannya kan banyak nih, kenapa dari robekan sebanyak ini ke anak-anaknya berkurang, apa yang kurang ya dan lain sebagainya. Karena kita harus mengerti juga, jangan sampai kita menyakitin tumbuh-tumbuhan atau hewan yang kita pelihara. Itu aja makhluk hidup, apalagi sesama manusia. Jadi kalau seandainya kita punya usaha, punya bisnis, punya suatu kantor, korporat apapun itu, kalau kita punya staff juga harus kita pikirin makannya, tidurnya, istirahatnya gitu. Bukan berarti kita punya perusahaan terus tiba-tiba kita bisa mempekerjakan orang dengan senang hati karena kita merasa kayak lu juga gua gaji. Tapi ingat ya gitu, rezeki yang kalian kasih ke staff atau ke tim-tim kalian itu sebenarnya datangnya dari Allah juga, dititipin ke kalian gitu. Jadi buat aku pribadi, kita harus belajar sama-sama, aku pun masih belajar untuk menjadi orang yang sadar bahwa kita tuh sama-sama makhluk hidup, harus saling tolong-menolong, membantu dan mengerti kebutuhan satu sama lain, termasuk kebutuhan rohani gitu. Kalau seandainya ada yang kerja sama kita, jangan diambil haknya. Seandainya kayak mau sholatnya jadi susah, mau ibadahnya jadi susah, mau ngajinya jadi susah, mau tahajudnya jadi susah, karena itu adalah haknya mereka. Kalau kalian rampas, ya ada dosanya tersendiri. Sama nih, haknya tanaman kena matahari, kena air, kena pupuk dan lain sebagainya, dia punya hak gitu. Karena kalaupun dia hidup di alam bebas, pasti Allah memberi hak itu. Allah kasih air hujan buat menyiraminya, Allah berikan tanaman-tanaman yang mati sebagai pupuknya, atau hewan-hewan yang mati sebagai pupuk alami mereka. Terus juga kalau dia hidup di alam bebas juga pastinya Allah menyediakan juga hal-hal yang mereka butuhkan. Sekarang kita ambil nih dia, kita pelihara di lingkungan kita yang bukan lingkungan asli mereka. So kita harus pay attention juga, menggantikan hal-hal yang biasanya mereka dapetin di alam. Jadi sekarang juga sama, kalau kita taruh dalam ruangan yang nggak kena matahari, biasanya di luar mereka butuh matahari juga sama. Intinya kayak gitu. Karena ketika hewan ini hidup di liar juga, mereka itu akan memilih loh tempat habitat mereka. Seandainya ini nggak bisa kena matahari langsung, pasti mereka akan tumbuh di tempat yang tidak terpapar matahari langsung, atau mereka berlindung dari tanaman-tanaman besar lainnya. Jadi kayak gitu sama lah gitu. Jadi kalau kita udah mindahin dia dari habitatnya, kita juga harus membuat mereka nyaman seperti mereka hidup di luaran. Oke, mudah-mudahan ngerti sih ya. Intinya adalah harus toleransi, bukan sesama manusia aja, tetapi sesama hewan, sesama makhluk. Ini juga kayak kucing, sana dikandangin, harus ada waktunya dia dilepasin, harus ada waktunya dia bisa bebas, harus ada waktunya dia main. Makanya banyak banget pertimbangan aku juga. Kayak kalau punya kucing lagi nih, mau aku taruh aja di puncak biar mereka bebas aja keluar kesana kesini, yang penting kita sediain makanannya gitu. Jadi dia tetap free aja, happy aja hidupnya gitu. Oke, kalau gitu aku mau lanjut dulu ke dalam, nanti kita lanjut lagi vlognya, kita pulangin kucing.